Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah sama-sama kita buka acara prosesi khatam Quran Ma'had Arham dengan mengucapkan basmalah. Susunan acara yang pertama pembukaan protokol, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Al-Hafiz Hambali. Pada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Hafiz
Ustaz kembali. Semoga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita masuk ke acara berikutnya, penampilan santri. Yang pertama, penampilan penyampaian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal saf solat oleh anak kita Rinaldi Anwar. Kepada Rinaldi Anwar kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil qahhar al-azizul ghaffar biqawlihi lailan wa nahar tadhkiratan liulil qulubi ala absar tabsiratan lidawil albab wal intibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-babul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh al-hadi ala dinil qawmim. Saya akan menyampaikan hadis tentang shaf salat. Hadis yang pertama, ada pahala yang sangat besar di balik shaf pertama dan anjuran untuk meraihnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'lamu an-nas ma fi nidai as-saffil awal thumma lam yazidu illa yastahimu alaihi tastahamu wa la ya'lamuna fil tahdhiri tastababu ilaihi wa la ya'lamuna fil atamati latahuma walau habawan. Yang artinya diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang-orang mengetahui pada shaf pertama, pada azan shaf pertama, maka mereka tidak mampu meraihnya kecuali dengan melakukan satu undian, maka mereka akan melakukan undian tersebut. Dan jika orang-orang mengetahui pada pergi ke masjid di pagi hari, maka mereka akan berlomba mendatanginya. Dan jika orang-orang pergi mengetahui pada salat isya dan salat subuh, maka mereka akan mendatanginya walaupun di antara mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusawwi subhana hatta ka'annahu yusawwi bil qidaha hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kana yukabbir fara'a rajulan maziyan seluruh min as-saf faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Muslim. Anjuran untuk merapatkan shaf. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwunna sufufakum aw yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh benar-benar bila dapat meluruskan shaf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan hati kalian. Dianjurkan bagi imam untuk meluruskan shaf dengan cara menghadap kepada makmum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimus sufufakum wa tarasu fa inni araakum min wara'i dhahri. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, dia berkata, ketika iqamah salat dikumandangkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dengan wajahnya, maka beliau bersabda, luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari arah belakangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kita ucapkan kepada kita Rinaldi Anwar. Semoga sama-sama kita niat dan amalkan. Penampilan yang kedua kita saksikan penyampaian hadis-hadis Rasulullah SAW perihal hari Jumat dan sholat Jumat akan disampaikan oleh anak kita Habib Farhan. Kepada saudara kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai perihal hari Jumat. Yang pertama, hari Jumat adalah hari yang terbaik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmal jumu'ah, fihi khalqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dan pada hari itu juga ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga ia dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, waktu istijabah doa pada hari Jumat. An Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah. Qala qultu na'am, sami'tuhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqada shalah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, bertanya kepadaku oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, apakah kamu pernah mendengar bahwa bapakmu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengenai waktu istijabah doa pada hari Jumat? Aku menjawab, pernah. Aku mendengar bapakku berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu istijabah doa pada hari Jumat adalah waktu antara duduknya khatib sehingga salat selesai dilaksanakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Disunahkan bersiwak dan memakai minyak wangi sebelum berangkat salat Jumat. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, asyhadu an la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-ghuslu yawm al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ay yastanna wa ay masatiban wajada. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berkata, aku bersaksi di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, mandi pada hari Jumat merupakan kewajiban bagi setiap orang yang baligh, bersiwak dan memakai wangi-wangian jika ia memilikinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, sunahkan berangkat di pagi hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jumu'ah waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubuna al-awwal fal awwal wa matalul muhajjiri kamathalil ladzi yudi badana thumma kalladzi yudi baqara thumma kabshan thumma dajaja thumma bayda fa kharaja al-imamu tawassulufahum wa yastami'una dzikra. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad ia berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang hari Jumat, maka malaikat akan berdiri di depan pintu-pintu masjid. Mereka mencatat orang yang pertama datang dan orang yang dan seterusnya. Umpamaan orang yang datang di pagi hari seperti seseorang yang berkorban dengan seekor unta, kemudian seperti seseorang yang berkorban dengan seekor sapi, kemudian seperti seseorang yang berkorban dengan seekor kambing, kemudian seperti seseorang yang berkorban dengan seekor ayam, kemudian seperti seseorang yang berkorban dengan seekor telur. Maka apabila imam telah datang, mereka melipat catatan mereka dan mereka duduk mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, dimakruhkan berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati asid wal imam yakhutubu faqad laqad. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu katakan kepada saudaramu ketika hari Jumat, diamlah kamu, dan sedangkan imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka sungguh kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Yang kesembilan, surah-surah yang disunahkan dibaca oleh imam dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ani bin Rafi' qala istaqata Marwan wa Abu Hurairah ala Madinati wa kharaja ila Makkah. Fasala lana Abu Hurairah al-Jumu'ah. Wa qara'a ba'da suratil Jumu'ati fi raka'atil akhirah idza ja'aka al-munafiqun qala fa'adartu Abu Hurairah hina insarafa wa qultu lahu innaka qara'ta bi surataini kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqra'u bihima bil Kufah. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Berikutnya kita masuk ke penampilan santri yang ketiga, penyampaian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal Al-Quran. Akan disampaikan oleh adik kita Huzaifah. Huzaifah dipersilakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pertama itu 4 orang pakar Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Masruq radhiyallahu ta'ala anhu qala Al-Masruq radhiyallahu ta'ala anhu qala Zikira Abdullah ibn Amr faqala Zaka rajulun la azalu yuhibbuhu ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul istaqri'ul Qur'ana min arba'atin Abdullah bin Mas'ud fabada'a bihi Salim maula bin Huzaifah Ubay bin Ka'ab Mu'az bin Jabal faqala la adri bada'a bi Ubay aw bi Mu'az rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Masruq radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, ketika diceritakan tentang kelebihan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di dekat Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu orang yang menulis Al-Quran secara lengkap di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nasir radhiyallahu ta'ala anhu qala jama'al Qur'an ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum minal ansari Ubay Mu'az bin Jabal Zaid bin Sabit Abu Zaid qultu li An-Nasir man Abu Zaid qala ahadu ummati rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, 4 orang yang menulis Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua dari kalangan kaum Ansar. Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit dan Abu Zaid. An Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala wa aqra Abdul Rahman fi imrat Utsman hatta kana al-Hajjaj. Wa qala wa dzaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu adalah Abu Abdurrahman, selalu mengajarkan Al-Quran di semasa kepemimpinan Utsman sampai kepada kepemimpinan Hajjaj. Tidak dibenarkan cemburu kecuali pada 2 orang, yaitu orang yang diberi oleh Allah SWT karunia untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasana illa fi isnatain rajulun 'allamahu Allah al-Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fa sami'a jarun lahu fa qala laitani utitu misla ma utiya fulanun fa 'amiltu misla ma ya'mal wa rajulun atahu Allah malan fa huwa yuhibbu fil haqq fa qala rajul laitani utitu misla ma utiya fulanun, peringatan untuk menjaga hafalan Al-Quran. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Qur'an fa walladhi nafsi bi yadihi
lahu asyaddu tafassiyan min al-ibili fi huquliha. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh-sungguhlah kalian dengan Al-Quran, maka demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, sesungguhnya di Al-Quran lebih cepat lepas daripada unta dari ikatan. Tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Barra radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, kadang-kadang tiba-tiba bukannya lari keluar, lalu yang keluar apa? Hadis riwayat Imam Bukhari. Al-Quran bukan hanya obat hati, tapi juga obat jasmani. An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna nasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayy min ahli al-Arab falam yakruhum fa bainama hum kadhalika iznuhu sayyiduhu laika faqalu hal ma'akum min dawa'in aw raqin faqalu innakum lam takruna wa la naf'alu hatta taj'alu lana ju'lan faj'alu lahum qati'an min asya' waj'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u muzaqah wa yaksbil fabara fa'atau bisya' faqalu la na'buduhu hatta nas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fas'aluhu fadhik faqal wa ma adraka annaha ruqyah uzuha wa darikuli isahmin. Rawahu Bukhari. Kampung itu tidak sedia menjamu para sahabat. Lalu dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba pemimpin kampung itu disengat oleh kalajengking. Lalu penduduk kampung itu bertanya kepada tamu. Berikutnya kita penampilan santri mengenai penyampaian beberapa kaidah fikih yang disampaikan oleh anda kita Tito Aditya Tobar. Pada anda kita persilakan dengan segala hormat. Al-umur min maqasidiha. Darinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li-nafsin an tamuta illa bi-idhnillahi kitaban mu'ajjala. Wa may yurid thawaba ad-dunya yu'tihi minha wa may yurid thawaba al-akhirati yu'tihi minha. Sudah jadi syakirin. Artinya, sesuatu yang memang tidak akan mati melainkan ini dari Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukannya. Manusia menghadapi pada dunia, saya memberikan padanya pada dunia itu. Namun manusia menghadapi pada akhirat, saya memberikan pula. Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyaqul syakka wa yaqul mustaqbala thumma yasjudu sajdatayn qabla an yusallim fa in kana salahu shafa'na lahu salatahu wa in kana salahu ismamu li arba'in kana tarji'u syaitan wa Muslim. Dari sana Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian adalah berabsarnya, maka ia tidak mengetahui sebuah rakaat yang dikerjakan. Jika ada rakaat, maka hendaklah ia berrakaat itu, namun jika salat atas keyakinannya yang itu dilakukan. Kemudian jadi dua kali sebelum salat dan sunatnya. Maka jika salat yang dilakukan sunatnya berrakaat, maka ada sujud kita akan menyatakannya. Dan jika salat yang dikerjakan kurang rakaat, maka ada sujud itu akan mengucapkan sebentar. Ada Sulaiman dan dilakukan lagi wajiban. Nanti tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang kedua, keringanan dengan lebih dua rakaat. Berarti masa sholat dengan 4 rakaat akan menjadi 2 rakaat. Yang ketiga, keringanan dengan lebih ganti seperti ganti wudu dan menjadi nambah dengan tayamum. Yang keempat, keringanan dengan kewajiban seperti diwajibkan pelaksanaan waktu asar waktu zuhur dalam pelaksanaan takbir. Kelima, keringanan dengan ditunda seperti ditunda pelaksanaan salat zuhur pada puasa dalam pelaksanaan yang terakhir. Yang keenam, keringanan dalam toleransi seperti minum khamar pada batas gelap. Yang ketujuh, keringanan dalam kegiatan seperti berkahnya atau pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir tadinya mengerjakan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis qadra bapak fikum. Faqat ada bil adad min ba'di wa asyara ila Abu Bakar Umar. Diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak mengetahui berapa lama lagi aku akan tinggal bersama kalian.
maka ikutilah dua orang ini setelah kepergianku. Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat di surat Al-Ma'idah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abi Bakr wa Umar faqala hakaza al-ba'as wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu keluar menemui kami di antara Abu Bakar dan Umar. Seraya berkata, seperti inilah kami akan dibangkitkan di akhirat kelak. Dari surat Ibnu Majah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lama aslama Umar nazala Jibril faqala ya Muhammad laqad istabshara ahli samai bi islami Umar. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu, ia berkata, tak kala Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, maka turunlah Jibril menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Muhammad, demi sungguh bergembiralah penduduk langit dengan Islamnya Umar. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izza Islam bi Umar khassa. Diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, tinggikanlah Islam dengan Islamnya Umar. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa'ala haqqa lisan Umar yaqulu bihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran di atas lisannya Umar radhiyallahu anhu yang ia berkata-kata dengannya. Hadis riwayat Ibnu. Bapak Ibu, silakan menikmati snack yang telah disediakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Qawmu Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujar. Wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana 'adabi wa nudhur. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Kadzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhadha 'azizin muqtadir. Akuffarukum khayrun min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha li ala'i rabbikuma tukadziban, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wa lahul jawaril munsha'atu fil bahri kalmukadziban, kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasata afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
mendengarkan secara bersama pembacaan surah Al-Qamar dengan surah Ar-Rahman oleh anak kita yang khatam Quran. Berikutnya kita akan melaksanakan prosesi sambung ayat oleh kedua santri yang wisuda. Yang kali ini kita minta kehormatan pada yang pertama Bapak Camat Padang Selatan, Bapak Fuji Astomi MSI. Yang kedua Bapak dari Kemenak Kota Padang, Bapak Zulkifli Betoalam. Yang ketiga dari Bapak Lurah. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تطلعون من قبل صلاة الفجر وحين تطلعون إجابة من الظهيرة من بعد صلاة العشاء 3 مرات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم وهو غفور عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الحلم منكم 3 مرات وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Kedua kita minta kepada yang terhormat Alu Tersayang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Lanjutkan. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة يكون لكم ويريكم ونبيها بالحق دامر القاتل يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثنا عليهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وفليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد ربكم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم يقولون 5 وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد أقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واصبر على ما اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فذرني والمكذبين واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فذرني والمكذبين أولي النعمة Alhamdulillah, jazakallah kita ucapkan kepada Bapak Camat, Bapak Kemenak, dan Bapak Lurah serta Maulana. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu semua, kita bersyukur bahwasanya masih ada hari ini orang yang berdoa 30 juz. Baiklah, berikutnya kita persilakan kepada Bapak untuk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya baca pembahasan Al-Qur'an, kami akan menyampaikan beberapa patah kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, acara khatam kubra ini kami persembahkan untuk kedua orang tua kami yang telah berkorban demi sukses ini, yang mereka telah berpisah jauh dari kami. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami, ustaz-ustaz kami telah membimbing kami 24 jam siang dan malam, semua diperhatikan mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik balasan kepada Ustaz semuanya di dunia dan di akhirat. Dan juga kepada para pengurus Yayasan Mahkamah yang telah berkorban demi kepentingan kami dan memberi kemudahan-kemudahan sama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahur rahim. Ya azim, ya azim, ya azim, yaghfir lana dhanbal azim wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Waghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Bin nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka munzilal kitab wa ya mujriyas salam wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim innaka antal qawiyyul aziz. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidika banu inayik 'allu fina qada'un nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Nas'aluka ya hayyu ya qayyum, nas'aluka ya hayyu ya qayyum, nas'aluka ya hayyu ya qayyum an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura absarina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nas'aluka mujibat rahmatil jannati wal najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dhallan illa hadaytahu wa la 'asiran illa yassartahu wa la daynan illa
عنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara Buraya untuk meminta nasihat secara pribadi, apa pesan-pesan yang mereka sampaikan? Allahumma inna nas'aluka imanan la yaqtala ila wajhikal karim wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im. Allahumma arhamna min tarkil ma'asi abadan ma baqaytana warhamna an nataqallana ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. لا إله إلا الله الحليم الكريم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. والحمدلله رب العالمين. Baiklah Bapak Ibu semua, kita masuk ke acara yang ketiga, sepatah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ada yang mewakili bukan juga Bapak Kemenang dan Wakilnya dan Bapak-bapak camat, kemudian yang kami muliakan para ulama, jadi pandai, dan para undangan hadirin sekalian. Betul-betul hati kita terenyuh ketika mendengar anak-anak kita membacakan ayat suci dan mampu untuk menyambung ayat-ayat yang dibacakan tadi. Dan alhamdulillah dengan anak-anak yang baru berusia 12 tahun, 20 tahun telah dapat menghafal, baru terbatas sekali. Kalau dahulu kita tertakdir bahkan sedikit demi sedikit sejarah kita berubah. Kita melihat dari Sumatera Barat semakin kurang alim-alim ulama yang dapat kita eksplor ke tempat lain. Justru dari mana-mana datang. Untuk itulah kita menghadapi era globalisasi di mana polusi kebudayaan sedang dilanda oleh hedonisme dan liberalisme serta segala macam umat kita dapat terdiri dan terbina dengan akhlak Qur'ani. Selain hafal Al-Quran juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan tahfiz Quran, pakai saja lagi, tak usah bayar. Selagi masih untuk tahfiz Quran, pakai. Dan ini merupakan suatu bantuan yang sangat besar. Sehingga tahfiz Al-Quran ini dapat kita laksanakan dengan. Pada tahun ini sudah ada sekitar 22 orang lagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk belajar tahfiz di Pondok Aham Khusus di Teluk. Alhamdulillah tidak berapa lama lagi mungkin kita akan mempersiapkan pendirian gedung bangunan pondok, dan kalau tidak dapat sekitar bersatu kami serahkan kepada Allah SWT. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda.
dan kami harapkan semoga anak-anak kami dapat tumbuh terdidik dengan baik, hafiz Al-Quran, dapat mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, dan ujung-ujungnya melakukan kehendak Allah Subhanahu. Dan kita akan maaf dan semoga sini kami mohon maaf yang besar-besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta daripada perwakilan wali santri dari Bapak Abu Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga mengaruniakan nikmat yang terus mengalir begitu. Sampai pada hari ini alhamdulillah Allah telah mengaruniakan anak kami menjadi Islam, dan menyangka kalau anak saya anak kami secepat ini menjadi hafiz Al-Quran. Saya pun nggak tahu ini dari nikmat yang mana ini. Cuman saya rasa kami hanya biasa-biasa saja. Saya bagian saja, tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa. Begitu juga mendidik anak. Cuman kebetulan pesantren Al-Arham ini dibuka. Saya tanya-tanya sama Buya Firman, dia katanya alhamdulillah sudah buka. Lalu belajarlah. Lama-lama kita dengar, mulailah anak kita ini bakatnya kelihatan. Mulai dari 5 juz, atau 5 juz sampai 10, sampai 15, sampai 20. Kemarin kalau tidak salah saya waktu keluar di Medan, saya dengar dia ini sebenarnya kepada kita semua orang-orang Islam, bukan kepada kami saja. Tapi ini termasuk sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua orang Islam. Yang mudah-mudahan nikmat ini terus berlanjut sehingga anak kami yang belum hafiz mudah-mudahan segera menjadi hafiz Al-Quran yang telah keluarga saya terkajut kok cuma sekitar 2 tahun. Sampai anak saya bisa jadi hafiz Al-Quran 30 juz. Mereka bisa seperti itu. Ini saya tidak tahu. Nanti Buya mengejar kualitas, mengejar kuantitas, banyak murid sehingga terkenal, termasyhur. Tiba-tiba nanti kualitasnya jatuh. Saya khawatir seperti itu. Lama-lama saya dengar, Bang, sekarang murid kita sudah dikurangi. Karena memang belum lagi begitu banyak bertambah, sudah banyak masalah-masalah. Anak kami ini alhamdulillah telah berhasil. Hari ini terima kasihnya tidak terhingga begitu. Ini keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semuanya rahmat dan jangan patah semangat. Karena peluang untuk menjadi orang alim, orang hafiz Quran ini nampaknya sudah mulai. Allah SWT berkat kesabaran kita mungkin terus kita berjuang agama ini, mengajak orang kepada agama, mengajak orang. Jadi demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan Ma'had Arham turut tahfiz Quran beserta pengurus lainnya yang terhormat Kapai Tampe Batano, maka kami di Kecamatan Padang Selatan diutusnya sebagai penyuluh agama Islam fungsional, maka saya diutus oleh Bapak Buah tadi untuk menyampaikan kata sambutan depan Bapak Ibu. Saya ada nanti penyampaian saya yang kurang pada tempatnya, maka saya pun minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Karena telah ada PAD putra asli daerah. Nanti kami dan Bapak Camat berkoordinasi nanti untuk MTQ tingkat Kota Padang. Insya Allah
bulan Agustus nanti Pak di Kecamatan Bupadalu, maka kita nanti bekerja sama antara kecamatan dengan Mahat Alham tadi. Mudah-mudahan anak-anak Bapak nanti seandainya datang kami nanti ke tempat Bapak, mudah-mudahan Bapak dapat menerima kami sebagaimana layak. Alhamdulillah, dengan membaca kata di semua hati kita bergetar. Allah bizikrillah tasbihul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati manusia tadi akan lebih tenang dan bersih. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sukses dan selamat kepada Mahat Arham Pondok Tahfidz Al-Quran, yaitu wisuda perdana hafalan Quran 30 juz. Mudah-mudahan Allah selalu menampingi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Pak Katolayo umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini karena kita bisa hidup, makanya kita bisa beribadah. Salah satunya dalam kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Taala dalam satu majelis Mahat Arham kata Quran, kata Nafal, Hafiz Quran 30 juz. Bapak Ibu, kami dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Padang, Buya Haji Mayanggi Ansarullah. Seyogianya beliau berkenan sekali hadir bersama-sama dengan kita semua memenuhi undangan. Saat ini intensitas kegiatan pemerintahan kemasyarakatan yang ada di Kota Padang sangat tinggi. Beliau baru tadi subuh kembali dari Jakarta untuk persiapan nanti malam pembukaan turnamen sepak bola di Kota Padang dengan menghadirkan Panglima Angkatan Laut. Alhamdulillah dengan semangat, dengan ridha Allah, alhamdulillah Padang sekarang ini sudah mulai tumbuh generasi-generasi terbaik, khususnya yang bisa. Tapi ternyata beliau tidak melakukan itu. Beliau bukan termasuk yang golongan yang kami sampaikan tadi. Beliau bukan seorang ahli Quran, baik suaminya. Tetapi apa yang beliau sampaikan kepada kami saat itu? Waktu saya mengandung atau hamil dulunya, saya hanya sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil mempusat-pusatkan perut saya, dan saya cuma mengiringi saja karena saya juga tidak bisa menghafal itu. Dan itu rutin, dan itu tidak dipaksakan, tidak disengaja, tetapi alamiah. Tidak hanya sebagai seorang hafiz, Bapak Ibu. Saya tidak menyangka ternyata ketika saya bertanya, anak ibu sekarang itu sekolahnya di mana? Anak saya sekarang sudah kuliah Padang. Kebetulan saya sekarang lagi pendidikan, Pak, maaf. Jadi saya sebagai ketua begitu. Anak saya sekarang kuliah di Padang. Kuliah di mana, Bu? Saya berpikir mungkin seperti Pak Ustaz Beto ya, di STNI. Saya berpikir seperti itu, Pak. Di IAIN kah dia kuliah? Tidak. Di STNI kah dia kuliah? Tidak. Di mana dia kuliah, Bu? Kedokteran Universitas Andalas. Luar biasa. Orang-orang yang mungkin khusus belajar Al-Quran di pendidikan khusus Islam.
Tapi ternyata orang-orang pintar pun, saya tidak tahu apakah karena dia bisa menghafal Quran dengan baik makanya dia diterima di kedokteran, saya tidak tahu. Tapi ini satu bukti, ini jadi motivasi kepada santri-santri kita ini yang masih sekolah. Jadikan ini sebagai motivasi yang positif, jadikan ini sebagai energi yang baik untuk kita jangan sampai pernah berhenti untuk belajar apa yang ada di Haji, pengurus yayasan, seluruh guru ustaz yang telah membantu pembentukan generasi kita ini. Dan ketika tadi kami mendengar baru 38 santri yang dapat diakomodir, bukan berarti hanya sebesar itu yang ingin, tapi ternyata banyak lagi, lebih banyak lagi yang ingin belajar di pondok Quran ini, pondok Hafiz ini. Dan mudah-mudahan kalau memang Allah meridhoi, insya Allah informasi dari Bapak Haji tadi dapat sesegera mungkin terrealisasikan, yakninya ada suatu tempat yang lebih luas, suatu tempat yang lebih baik untuk bagaimana membentuk anak-anak kita ini, santri-santri kita ini tidak hanya ada sekarang, mungkin yang di luar sana bisa bergabung menjadi seorang hafiz. Dan tentu saja tidak hanya sebagai seorang hafiz, tentu saja adalah menjadi seorang anak-anak yang dapat selalu mengalir pahala-pahala dalam setiap ayat-ayat yang dibacakan oleh anak kita ini. Insya Allah dengan semua yang telah dilakukan dalam kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri khususnya dapat selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT. Selanjutnya kepada seluruh ustaz yang telah membimbing anak-anak, dan sampai berhenti sampai sini saja. Dan kami berharap tidak hanya dalam kapasitas ini saja, karena secara pribadi selaku Campur Selatan saya telah membuka diri kepada para pihak yang berkepentingan, yang mempunyai keinginan untuk membangun generasi Quran ini. Karena saya punya satu musala, satu surau, langgar, itu bisa digunakan kalau memang tadi kita keterbatasan tempat untuk belajar. Ya tentu dengan apa yang ada, tempat tersebut sekiranya juga dapat dimanfaatkan. Kalau itu memungkinkan, coba. Kalau itu memungkinkan, silakan. Karena kita juga ingin pondok-pondok hafiz ini semakin banyak. Dan saya juga kemarin ketemu pada salah satu masjid, ternyata ada sekelompok pemuda yang memang berkeinginan untuk mendidik adik-adiknya menjadi. Diniatkan dalam hati, amin. Allahu Akbar. Selamat kepada kita semua. Mudah-mudahan hari ini saya akhiri dari penyampaian kami pada saat ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kembali menunjukkan janjinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Al-Quran. Salah satu wujudnya itu adalah dengan menghasilkan, mewujudkan penghafal-penghafalan. Jadi itu penting. Berikut nanti ada tawar-tawaran, ingin jadi ini, jadi itu. Kadang-kadang pemikiran ini bukan dari orang-orang umum, tapi dari orang dakwah juga. Ya, kadang-kadang karena lemah iman, kadang-kadang ini jadi memasukkan unsur-unsur dunia. Nah ini hati-hati, ya, hati-hati. Kadang-kadang tidak kita masukkan saja unsur dunia, unsur ingin mendapatkan keduniaan, susah juga kita menjaga dia. Coba kita lihat hadis yang panjang dalam kitab Fadilat Tabligh. Satu orang yang belajar Al-Quran jadi ulama. Orang berdoa minta apa saja, segala macam diminta.
Kita sibuk dengan Al-Quran, baca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak sempat berdoa. Maka Allah akan memberi, dijamin lebih baik daripada berdoa. Ada ancaman Allah bagi orang yang masih menganggap orang yang punya ilmu lain selain Al-Quran, dia sudah diberi Al-Quran tapi merasa orang lain itu lebih baik. Nah, ada yang jadi ini, jadi itu, punya ini, punya itu lebih baik. Maka ini kalau tidak salah saya tanya, itu entah dikatakan orang tidak bersyukur atau orang kafir. Itu tapi butuh dapat dipetik 2-3, kemudian ada sisi ikan kresek digoreng, itu sudah makanya nikmat bagi mereka. Itu buru-buru. Berapa pengorbanan mereka untuk Al-Quran? Dari kecil mereka sudah belajar Al-Quran. Sekarang berapa banyak waktu yang mereka berikan untuk anak-anak kita. Kalau seorang tukang Pak digaji 100.000 sehari, sekarang tukang 125.000. Ini masa seorang hafiz Al-Quran digaji 1 juta, 1,5 juta, gimana pikiran kita? Hadir dalam satu khataman Al-Quran seperti ini di Malaysia, itu dikatakan salah satu yang hadir itu adalah Maulana Hanif Jalandari dari Pakistan, Multan, mengatakan di Pakistan itu setiap tahunnya itu lebih kurang 60.000 hafiz Al-Quran. 60.000. Maulana Hanif ini siapa? Dia ini adalah Sekjen Persatuan Hafiz Al-Quran seluruh Pakistan. Dia sampaikan info seperti itu. Menjadi pemikiran bagi kita hari ini, Masya Allah ya. Saya katakan begitu, menjadi pemikiran bagi kita pengelola ya, bagaimana secara kualitas dan secara kuantitas itu betul-betul bisa sama-sama kita pikirkan dan kita terbaik. Tapi untuk agama ini kadang-kadang kita cari yang sisa-sisanya saja, cari pondok yang terbaik. Maka saya harapkan semua dengan kita adanya wisuda ini menambah lagi semangat kita berkorban untuk agama ini yang mulia. Anak-anak semua kita kirimkan jadi hafiz, jadi ulama, semua kita korbankan untuk agama yang mulia. Kita hanya minta kepada Allah, kita hanya mengharap kepada Allah, kita berjuang hanya karena Allah. Tidak perlu minta kepada siapa saja, kita bangkit dengan kekuatan Allah. Jangan lihat sana, lihat sini, tidak dibantu sana, tidak perlu. Kita ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita bersedia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Pondok Arham ini pendidikan pertama. Setelahnya mereka kita minta untuk belajar alim, bagaimana memahami isi Al-Quran, bukan memahami Al-Quran dengan logika, bukan menaruh keyakinan kepada Al-Quran berdasarkan maksud sebuah ma'had atau maksud khusus. Ma'had Arham secara khusus adalah mencetak ulama Rabbani muda, mencetak dan mengkader ulama. Kami tidak mau mengkader ulama-ulama yang pengecut, bukan berarti ulama-ulama yang bergerak dengan senjata, bukan teroris, tapi menyampaikan yang hak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, sebagaimana dengan cara-cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tidak akan turun, maka kita mengkader ulama, hanya mengkader, tapi kuasa dan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam 5 tahun mereka tafaqquh fiddin, mendalami agama di bidang fikih sampai pada tahap perbandingan mazhab dan perangkat Jumat. Di antara mereka mesti ada yang menyampaikan ada Jumat setiap minggunya. Dan saya tidak melihat ada di antara mereka yang tidak sesuai dengan sunnah yang saya ketahui. Seperti rambut yang dipotong di sini, di atasnya tinggi, saya wajib cukur rambutnya. Kalau ada yang potong rambut pergi ke salon, ke pangkas, pulang dari sana rambutnya di sini tipis, sini tinggi, wajib dibotak.
karena itu melanggar sunnah Rasul SAW dan itu hukumnya haram. Dan saya tidak peduli kalau ada di antara mereka yang melanggar yang sifatnya tidak betul haram atau hanya mubah saja, boleh saja. Tapi orang masyarakat memandang itu perkara dosa besar. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan benar mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi Qur'an wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttassifu bi jami'il kamilat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tepat dan tanggal lahir Ujung Gading 8 Oktober 2003, Ujung Gading Pasaman Barat. Pendidikan sebelumnya itu Barit Al-Munawarah, Padang Panjang, Sumatera Barat. Alhamdulillah Al-Hafiz Muhammad Yusuf Al-Jami bin Haryanto Zebua telah menyelesaikan hafalan selama 2 tahun 15 hari. Al-Hafiz Muhammad Yusuf yaitu pembacaan majlis dalam 1 hari 25 juz selesai dalam waktu kurang lebih. Pemakaian sorban yang akan dilakukan pada murid kita Al-Mukarram Al-Ustaz Rizwandi Al-Fadani. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu ijazah sorban. Kami persilakan kepada Ustaz Yasir untuk memakai kain jubah. Untuk menyematkan kolkade. Dan kepada Ketua Yayasan Bapak Haji Abdul Razak kami persilakan untuk menyerahkan ijazah. Insyaallah mohon maaf kami agak memperlambat azan beberapa menit. Kepada Abu Royan kami persilakan untuk maju ke depan. Silakan dulu. Tahan Pak, tahan Pak. Ah, sip. Suahami. Ustaz Abu Royan untuk meminta nasihat secara pribadi. Apa pesan-pesan yang mereka sampaikan? Pak Puryan.
Demikianlah proses ini sudah yang telah kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan Ibu semua, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.